Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana Rek kabarnya hari ini? Gimana habis liburan panjang? Sebelum saya mulai ini untuk belajar akuntansi, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Saya boleh minta tolong sama teman-teman untuk memimpin berdoa? Ya, Bu, saya. Oke, silakan. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Konita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menyusun jurnal penyesuaian bagian untuk beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian untuk menyusun beban yang harus dibayar, pendapatan yang akan diterima. Nah, itu tujuannya. Nah, sebelum kita nanti ke pembelajaran intinya, jadi saya minta untuk kalian mengerjakan pretest yang saya taruh di Quizizz-nya saya taruh linknya di Google Classroom. Nah, bisa dicek di Google Classroom-nya sudah ada ya? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Pretestnya sudah dikerjakan? Gimana? Bisa, Bu. Apa? Itu nanti setelah kita nanti bahas materinya, semoga nanti untuk post testnya sudah nggak susah lagi ya. Materi minggu yang lalu kita bahas untuk jurnal penyesuaian. Nah, hari ini kita akan melanjutkan jurnal penyesuaian dari yang minggu yang lalu. Masih ingat jurnal penyesuaian yang sebelumnya? Apa yang sudah kita bahas? Bu. Menyesuaikan Ya. Menyesuaikan perlengkapan sama menyesuaikan aktivitas tetap. aktivitas. Baik, betul. Jadi minggu yang lalu kita membahas atau kita belajar tentang jurnal penyesuaian untuk aktivitas tetap. Dan selanjutnya hari ini kita membahas untuk kelanjutan dari jurnal penyesuaian itu sendiri, itu beban dibayar di muka sampai beban yang harus dibayarkan. Untuk materi yang sudah saya share di Google Classroom sudah dibaca semua. Sudah, Bu. Ya, ada tulisannya sewa apartemen. Nah, apakah ini ada hubungannya sama jurnal penyesuaian yang akan kita bahas kira-kira? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Kan termasuk beban sewa juga tuh, Bu, yang harus disesuaikan. Oh, oke. Betul. Jadi ini masuk beban sewa yang harus disesuaikan, masuk kategori isi nih. Nah, maksudnya di sini misalkan perusahaan itu menyewa sebuah gedung apartemen untuk dijadikan perkantoran, untuk sebagai kantornya misalkan seperti itu. Nah, untuk menyewanya biasanya untuk sewa apartemen itu kita menyewanya itu kita menyewa untuk 1 bulan, maka kita bayarnya di depan. Jadi beban dibayar di muka atau di depan, di awal seperti itu. Untuk beban dibayar di muka ini sewa apartemen, bisa rental mesin fotokopi untuk bisnis yang dibayarnya 400 ribuan per bulan. Berarti kan kita bayarnya di tanggal awal. Nah, setiap bulan kan 400 ribu, berarti itu sewa dibayar di muka atau beban yang dibayar di muka. Catat bisa dua cara, sebagai harta, bisa sebagai beban. Nah, jika dibayarnya itu atau dicatatnya sebagai harta, maka untuk AJP-nya nanti ditulisnya beban di debit, kemudian jika itu sewa, maka sewa dibayar di muka di kolom kredit. Nah, kalau sebagai beban, itu AJP-nya beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka debit, beban sewa di kredit. Nah, seperti itu. Bu Riga sudah nge-share LKPD di Google Classroom-nya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya yang sudah dibuat. Nah, itu kalian diskusikan LKPD yang kedua itu nanti hasilnya dipresentasikan perwakilan dari salah satu kelompok. Setelah kita diskusi, nanti kita kembali ke Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke.
untuk keaktifan kalian berdiskusi. Nah, sekarang ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Yang pertama, nomor 1, iklan dibayar di muka adalah untuk pemasangan iklan pada salah satu harian lokal untuk 10 kali penayangan sampai pada akhir periode iklan baru ditayangkan 6 kali. Ini di jurnal penyesuaiannya berarti beban iklan 600.000 masuk debit dan iklan dibayar di mukanya 600.000 masuk kredit. Lalu nomor 2, pembayaran di muka oleh 3 customer yang berbeda untuk jasa rias masing-masing sebesar 1 juta sampai akhir periode baru 2 pekerjaan yang diselesaikan. Ini pada jurnal penyesuaiannya pendapatan jasa 1 juta masuk ke debit dan pendapatan diterima di muka 1 juta masuk ke kredit. Lanjut nomor 3, gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 200.000. Di jurnal penyesuaiannya beban gaji 200.000 masuk ke debit dan utang gaji 200.000 masuk ke kredit. Yang terakhir nomor 4, pendapatan bunga yang belum diterima sampai 2 bulan ini sebesar 400.000. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal penyesuaiannya itu piutang bunga masuk ke debitnya 400.000 dan pendapatan bunga masuk ke kreditnya 400.000. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Adelaide. Untuk teman-teman yang lain bagaimana, Nak? Ya, Bu, sudah sama. Sama hasilnya seperti itu? Ya, Bu, sudah sama. Pemahamannya sudah betul. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, bisa disimpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Pada hari ini yaitu beban dibayar di muka itu bisa dicatat sebagai harta, bisa juga dicatat sebagai beban. Kedua itu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang atau kewajiban, bisa juga dicatat sebagai pendapatan. Dan yang ketiga itu beban yang harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum dibayar. Pendapatan yang akan diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui tapi belum dicatat karena belum diterima. Baik Imade, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Ya, beban dibayar di muka itu ada 2 metode. Metodenya ada metode harta atau metode beban. Nah, kita tahu pakai metode harta atau pakai metode beban itu kita ketahui dari neraca saldo yang tercatat. Nah, di neraca saldo itu tercatatnya ditulisnya misalkan sewa, ditulisnya beban sewa atau sewa dibayar di muka. Nah, misal ditulisnya beban sewa, nah berarti pada saat itu mencatatnya berarti pakai metode beban. Kalau tulisnya sewa dibayar di muka, berarti nyatetnya pakai metode harta. Untuk pendapatan diterima di muka itu ada pakai 2 metode. Nah, metode yang pertama itu pakai metode utang atau yang kedua pakai metode pendapatan. Nah, kedua metode itu sama kayak yang tadi. Kita melihatnya dari mana? Kita melihatnya dari data di neraca saldo. Jadi pelajaran akuntansinya susah atau mudah atau gimana? Selanjutnya kalian nanti silahkan untuk mengerjakan evaluasi atau post testnya. Saya share di Google Classroom.
pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi minggu depan kita nanti belajar tentang kertas kerja. Jadi kelanjutan dari jurnal penyesuaian itu nyusun kertas kerja. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.